Allah menentukan, memutuskan hukuman bagi mereka orang-orang yang mengingkari kepada adanya dibangkitkan setelah kematian dengan 3 keputusan. Berapa? 3 keputusan. Ketentuan dari Allah untuk orang-orang yang mengingkari akan adanya hidup setelah kematian. Allah tetapkan 3 ini. Yang pertama, mereka ditetapkan orang-orang yang kafir. Siapa saja yang mengingkari kepada adanya hidup setelah mati, mereka adalah orang-orang kafir. Mereka telah mendustakan Rasulnya, dan mereka telah menetap pada kebangkangan dan kesesatan. Karena sesungguhnya mengingkari akan kekuasaan Allah, hakikatnya mengingkari kepada Allah. Tidak percaya atas kekuasaan Allah, itu hakikatnya tidak percaya kepada Allah. Maka dihukumi orang kafir. Ya, orang yang tidak percaya kepada adanya hidup setelah mati, mereka adalah orang-orang kafir. Ya, ayat ini menjelaskan bahwa sungguhnya orang yang ingkar kepada ba'ats dan kepada hari kiamat, maka orang tersebut adalah orang kafir. Yang kedua, yang Allah tetapkan bagi orang yang tidak percaya adanya hidup setelah mati, mereka kelak di akhirat akan dibelenggu leher-leher mereka dengan besi dari api, besinya dibelenggu dengan besi dari api neraka, dan mereka akan diseret dengan belenggu tersebut dengan rantai. Mereka akan diikat dengan rantai dan dibelenggu leher-leher mereka dan diseret ke dalam api neraka. Naudzubillah min dzalik. Itu yang kedua. Yang ketiga, ketetapan dari Allah, ketentuan dari Allah bagi mereka orang-orang yang mengingkari adanya hidup setelah mati. Ketetapan dari Allah, wahum ashabun nar al khaliduna fiha fil akhirah. Mereka menjadi penghuni neraka. Artinya penduduk neraka selama-lamanya di dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah min dzalik. Mudah-mudahan semua diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Itu ketentuannya 3 minimal. Ya, Allah ancam siapa saja orang yang mengingkari adanya hidup setelah mati, dia mendapatkan hukuman 3 hukuman dari Allah. 3 ketetapan dari Allah. Yang pertama, oleh Allah ditetapkan dia orang kafir. Yang kedua, dia akan mendapatkan siksaan kelak di akhirat, yaitu dibelenggu lehernya dengan besi dari api neraka Allah. Dan mereka akan dirantai dan diseret ke dalam api neraka. Yang ketiga, mereka menjadi penduduk api neraka selama-lamanya, tidak akan dikeluarkan. Na'udzubillah min dzalik. Mudah-mudahan semua diselamatkan oleh Allah. Semua diselamatkan oleh Allah fid dunya wa fil akhirah. Amin ya rabbal alamin. Kemudian wa nuzzila fi istijalihimul adzab istihzan, dan diturunkan ayat mengenai meminta disegerakannya mereka akan turunnya azab. Tujuannya apa? Istihzaan, mempermainkan, mengolok-ngolok. Orang-orang kafir, sok we lamun nya mah anjeun bener turunkeun siksaan. Ya, ini meremehkan terhadap ancaman, diancam oleh Nabi, kalakah ngalelewe gitu. Ya. Akhirnya Allah turunkan ayat wa yasta'jilunaka bis-sayyi'ati qablal hasanah. Wa yasta'jilunaka, dan mereka memohon, meminta disegerakan kepadamu bis-sayyi'ati, akan turunnya adab. Orang-orang musyrik Mekah, mereka meminta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam agar segera diturunkan adab, semata-mata karena mempermainkan, meremehkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka berkata, Allahumma in kana hadza huwal haqqa min indika fa amtir alaina hijaratan minas sama aw itina bi'adzabin alim. Mereka mengatakan, ya Allah, jika ini benar yang dibawa oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ini adalah benar darimu, maka turunkan kepada kami semua hujan batu dari langit. Waduh, nantang. Wah, turunkan hujan kalau memang benar ini yang dibawa oleh Nabi besar Muhammad SAW. Atau datangkan kepada kami siksaan yang amat pedih. Nantang. Kepada siapa namanya? Kepada Allah. Na'udzubillah min dzalik. Allah, mudah-mudahan Allah selamatkan kita semua. Qablal hasanati, sebelumnya minta kebaikan, yakni kasih sayang Allah, yaitu diakhirkannya siksaan dari mereka. Dan mereka tidak sadar wa qad khalat min qablihimul mathulat, padahal
Telah berlalu dari sebelum mereka siksaan-siksaan Allah kepada orang-orang yang mendustakan. Berapa banyak umat-umat dahulu yang mendustakan kepada Rasulnya mendapatkan siksaan. Fir'aun celaka, Namrud celaka, banyak celaka-celaka. Tapi mereka tidak mengambil contoh atas kejadian tersebut. Gitu. Lalu bagaimana? Wa inna rabbaka ladzu maghfiratin linnasi ala dzulmihim. Dan sesungguhnya Allah, Tuhanmu sungguh adalah yang mempunyai ampunan. Yang menganugerahkan ampunan, memberi ampunan linnasi kepada manusia ala dzulmihim beserta kedzaliman mereka. Allah itu mempunyai sifat ghafurun, maha pengampun. Artinya Allah tidak segera menyiksa. Coba kalau Allah segera menyiksa, wah. Di sini wa illa lam yatruk ala dhahriha dabbatan. Kalau Allah bukan zat yang maha pengampun, maka tidak akan ada yang hidup di muka bumi satupun manusia. Karena kebanyakan orang bermaksiat. Lamun sakun nu maksiat langsung harita mulai nu hidup. Oh kaina lamun sakun nu ningali nu haram langsung lolong kumaha sok? Da lolong kabeh ya. Da teu eureun ningali maksiat teh. Leres. Lamun sakun nu ngomongkeun haram pireul kabeh ieu teh parireul kabeh teh. Da teu eureun ngomongkeun ka batur dosa teh. Tapi Allah ladzu maghfiratin. Allah tidak langsung mengkontankan itu siksaan. Ya, tidak segera mengkontankan itu. Artinya apa? Artinya Allah menutup dosa dan tidak langsung menyiksa saat itu. Bahkan Allah menunda siksaannya. Tidak langsung. Saking sayangnya Allah kepada kita, Allah tidak kontankan itu siksaan kepada kita. Bari doraka we sehat we. Bari doraka we geunah hirup. Lamun ku Allah dikontanan, wah geus, nu teu salat langsung setruk, wah setruk kabeh. Loba nu setruk, riweuh ke. Bingung. Hah? Nu teu numtukan orat kabeh. Umpamana hilang akal, wah garelo lah loba. Terus, tapi tidak seperti itu Allah. Allah itu sayang kepada hambanya. Tidak langsung Allah kontankan, Allah berikan waktu barangkali dia mau bertobat. Nah ini kesempatan yang Allah berikan. Ya, ya Allah sayang kepada kita. Kalau andai kata setiap orang yang berdosa, Allah kontankan siksaannya, waduh, tidak akan ada yang hidup di muka bumi ini. Kecuali para rasul, para nabi itu tentu. Kalau kelas-kelas kita, bukan para nabi, bukan para rasul, belum jadi orang soleh, ya gak lepas dari dosa. Tapi Allah sangat sayang kepada hambanya. Ketika hamba tersebut bertobat kepada Allah, Allah tutup itu dosa. Allah tidak akan siksa itu hamba. Asal dia bertobat kepada Allah. Jadi tugas kita bertobat. Ketika kita melakukan dosa, ya cepat bertobat. Jangan terus menerus di dalam dosa. Jangan terus menerus di dalam melaksanakan dosa. Nah di sini fungsinya kita ngaji. Kita ngaji itu jadi tahu, oh ini salah, cepat-cepat taubat. Oh ini haram, cepat-cepat tinggalkan. Itu maksudnya kalau kita ngaji. Tapi kalau kita nggak ngaji, kita nggak tahu ini haram, ini dosa, nggak tahu. Akhirnya kita menetap pada dosa tersebut. Matuh dina dosa, yang dianggapnya itu dosa oleh kita kebaikan. Karena tidak mengerti, tidak tahu. Nah di sini pentingnya kita mengetahui. Tolabul, jadi tahu kita. Ada orang melakukan dosa dan dia merasa dirinya dosa. Ada orang yang melakukan dosa tapi tidak merasa dirinya sedang berbuat dosa, itu paling bahaya. Tapi kalau orang melakukan dosa, dia merasa dirinya berbuat dosa, itu ada harapan dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi orang yang berdosa tapi dia tidak sadar, tidak menyadari dia sedang melakukan dosa, dikhawatirkan dia tidak bertobat kepada Allah atas dosa tersebut. Gitu, mata kudu ngaji teh ieu. Urang teh lamun ngaji apa? Ieu teh kuring teh galagar, astagfirullah. Astagfirullah deui we, astagfirullah deui. Kuring teh salah, astagfirullah. Jadi banyak taubat kepada Allah. Dengan kita thalabul ilmi, kita tahu bahwa kita orang yang banyak pelanggaran dan kita berharap kepada Allah, kita mendapatkan taubat nasuha, ampunan Allah. Tapi kalau nggak ngaji, akhirnya maksiat dianggapnya taat. Ya, maksiat dianggapnya, wah ieu mah kasayan. Teka dibela-bela, ngorbankeun harta, ngorbankeun tenaga supaya terlaksana maksiat. Gara-gara bodoh teh apal eta teh maksiat. Ayo bahayana si bodoh teh. Bahayana bodoh, bahayana teu ngaji teh kitu.
Bahaya teu ngaji teh urang teh nganggap maksiat jadi taat. Nganggap awon nya teu saya akhirnya dilaksanakeun dipertahankeun. Kumaha lamun nepi ka maot pertahankeunana? Mertahankeun maksiat nepi ka berarti maksiatna keur kumaha? Maotna keur kumaha? Keur maksiat. Haikeun maot keur maksiat husnul khotimah. Ayo bahayana teu ngaji teh eta. Bahayana urang teu ngaji teh dihariwangkeun urang teh maotna teh ke neraka. Tapi lamun urang thalabul ilmi ada harapan kita menyesali dosa, ada harapan kita memohon ampun kepada Allah. Jadi orang apa oh ya teh salah. Gusti abdi teh lepat. Bari midamel lepat teh bari rumaos lepat. Tapi kalau orang nggak ngerti agama, yang dikhawatirkan dia melakukan dosa tapi tidak menganggap itu adalah perbuatan dosa. Nauzubillah min dzalik. Fa in taba syakhsu wa rajada mazat satrul alaih. Jika orang tersebut bertaubat kepada Allah, maka dosa-dosanya akan diampuni oleh Allah dan ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak disiksa oleh Allah kalau bertaubat. Pan ayo lolobana teh nu taat nu maksiat kira-kira. Nu maksiat. Lolobana mah kumaha maksiat hate mah wah apa balatak. Maksiat hatenya gumede, ujub, hasud, ria, koret, cinta karena dunia, agak soal itu mah pabalatak pisan. Lah kalau Allah tidak dzu maghfiratin, ya sudah hancur manusia, mati semua manusia. Ruksak kabeh jelema. Tapi Allah mempunyai dzu maghfiratin, ya. Allah itu sangat pengampun siapa saja yang berbuat dosa lalu bertaubat, Allah terima taubatnya siapa saja. Jangan putus asa atas dosa yang sudah kita lakukan, ya. Atau putus asa kepada rahmat Allah. Jangan, cepat-cepat bertobat kepada Allah. Pasti Allah ampuni dosa tersebut. Kemudian wa illa akhadahu ahada azizin muqtadir. Jika tidak mau bertobat, setelah dia berdosa tetap genah geuningan doraka teh genah terus genah. Genah geuningan ngawadut teh gede batina teh teh. Nipu teh genah ya teh. Gede batina tuluy nipu deui tuluy ya gitu. Nah, hati-hati tuh. Orang yang seperti itu wah, warning tuh hati-hati. Ya pasti Allah akan hukum itu orang. Nauzubillah min. Sebelum di akhirat di dunia dihukum ku Allah. Pikir gede batin teh. Kejelok we naon, geringna setruk. Setrukna teu bisa usik. Kumaha tah? Nauzubillah min dzalik. Jangan seperti itu, ya. Jadi kalau kita berbuat dosa, cepat-cepat bertobat. Wa inna rabbaka lasyadidul iqab. Dan sesungguhnya Tuhanmu ini adalah yang sangat berat siksaannya. Untuk siapa? Liman asahu, kepada orang yang bermaksiat kepadanya. Artinya apa? Orang yang selalu melakukan maksiat kepada Allah. Dia berbuat maksiat dan tidak mau tobat gitulah. Tuluyan dina doraka. Ini dikhawatirkan orang semacam ini yang ya diam di dalam kemaksiatan tidak mau bertobat kepada Allah, dia akan mendapatkan ancaman Allah. Tapi orang yang mau bertobat kepada Allah, Allah ingatkan wa inna rabbaka ladzu maghfiratin linnas, ya. Jadi kalau orang mau bertobat, Allah ampuni asa betul bertobatnya, ya. Tapi bagi orang yang terus-menerus dalam maksiat, tidak mau bertobat, tidak menyesali atas dosa tersebut, ingat wa inna rabbaka lasyadidul iqab. Ini ancaman. Kalau tadi harapan dari Allah, janji dari Allah, orang yang mau bertobat akan mendapatkan ampunan. Ini ancaman dari Allah. Orang yang tidak mau bertobat, selalu maksiat kepada Allah, tidak ada niat bertobat, dikhawatirkan dia mendapatkan ancaman, yaitu siksaan dari Allah. Farahmatullah fid dunya ghalabat ghadabahu li jamil khalqi mu'minihim wa kafirihim. Masya Allah. Inilah kasih sayang Allah. Inilah keluasan kasih sayang Allah. Maka bahwa rahmat Allah yang ada di dunia itu telah mengalahkan akan murkanya Allah kepada seluruh makhluk. Hartos? Tengah obrol. Jadi rahmat Allah ini di dunia Allah berikan rata semua, baik orang mukmin, baik orang kafir. Coba lamun Gusti Allah langsung ngontanan siksa mulai nu kafir parah kabeh.
Tapi tidak seperti itu Allah. Barangkali dia sekarang kafir, mungkin besok dia iman, mungkin dia sadar, mungkin ini kasih sayang Allah kepada kita. Barangkali dia itu bertobat jam keduanya, jam ketiga, terus tidak Allah langsung siksa. Tidak Allah langsung kontankan siksaannya, tidak. Bari lamun ningali kalakuan bergongungkul taruh sate. Lamun dikontanan wah guys, kita aya di rumah sakit kabeh. Jeung dokter-dokter lagi gering kabeh nih. Wah. Kumaha atuh kubarada ada. Nah inilah sa'atu rahmatillah, luasnya kasih sayang Allah. Jadi rahmat Allah di muka bumi ini mengalahkan murkanya Allah. Terkalahkan, ngelehkeun karena benduna Allah. Benduna Allah dielehkeun ku rahmatna Allah di dunia ini. Kepada siapa? Li jamil khalqi, kepada seluruh makhluk. Baik yang beriman atau yang tidak beriman. Ya, tapi ingat, wa amma fil akhirah, adapun rahmat Allah di akhirat. Kalau tadi di dunia rahmat Allah semua kebagian. Jangankan orang yang beriman, orang kafir pun kebagian rahmat Allah. Tapi ingat, wa amma fil akhirah faqadin faradat rahmatuhu lil mu'minina khassah. Adapun rahmat Allah kelak di akhirat hanya untuk orang-orang yang beriman. Khusus orang kafir nggak bagian rahmat nanti di akhirat. Ya, rahmat Allah nanti di akhirat Allah peruntukkan khusus untuk orang-orang yang beriman. Artinya yang matinya dalam keadaan iman gitu. Yang matinya dalam keadaan orang yang matinya dalam keadaan iman yang sah yang diterima oleh Allah, dia akan mendapatkan rahmat kelak di akhiratnya. Tapi orang yang ketika matinya tidak dalam keadaan iman, naudzubillah min dzalik, sudah nggak ada rahmat Allah. Teka bagian rahmat Allah ke di akhirat. Jadi rahmat Allah ke di akhirat mah khusus kerjal majelma nu maotna dina kaayaan iman. Kartos rahmat Allah kelak di akhirat Allah khususkan untuk orang-orang yang beriman, yakni yang meninggalnya dalam keadaan iman. Amin ya rabbal. Artinya husnul. Di antaranya penyebab husnul khatimah istiqamah di dalam thalabul ilmi. Eta we heula. Sok istiqomahkeun. Istiqamah di dalam thalabul ilmi dengan niat yang baik itu penyebab husnul khatimah. Isi teu apal. Fotos apal bu ya. Heuh sing istiqomah atuh sama apa? Aduh, itu pasti kada haroream wae. Haroream tapi kan nunutan wae keur ngaji. Aduh, ini ya kita teruskan istiqomahkan ngaji teh. Istiqomahkan disertai dengan niat yang baik. Niatnya yang baik, niat yang baik, pasang niat lillahi ta'ala. Ya. Artinya orang yang memperjuangkan thalabul ilmi, hakikatnya orang tersebut sedang memperjuangkan mati dalam keadaan husnul khatimah. Amin. Eta urang teh sok istiqomahkeun. Mun boga hancang ngaji istiqomah. Eta istiqomahkeun. Ya, diajar. Jadi orang yang memperjuangkan thalabul ilmi tentunya dengan niat yang baik, cara yang baik, hakikatnya dia sedang memperjuangkan kepada husnul khatimah. Orang yang husnul khatimah dapat rahmat Allah kelak di akhirat. Orang yang su'ul khatimah dikhawatirkan, naudzubillah min dzalik, kelak di akhiratnya. Kalau dia kafir, ya sudah, tidak ada rahmat Allah, tidak kebagian rahmat Allah nanti di akhiratnya. Kalau matinya dalam keadaan kafir, naudzubillah min. Mudah-mudahan Allah jadikan kita orang-orang yang istiqamah dalam segala kebaikan, dalam melaksanakan segala perintah Allah, dan istiqamah dalam segala menjauhi segala larangan Allah. Zahiran wa batinan, zahiran wa batinan, zahiran wa batinan, disertai karena Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab wa ilaihil marji wal